Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial dasar tentang editing di Adobe Premiere Pro. Yang pertama kita lakukan adalah mencari aplikasi Adobe Premiere Pro-nya. Di sini saya mencari atau mendownload dari sebuah website, yaitu websitenya Kuya, ya, website andalan nih. Oke, kita ketikkan di Google, kemudian masuk ke websitenya, kemudian cari Adobe Premiere Pro yang 2019 yang CC ya. Oke, kalau misalkan laptop kalian kurang kuat atau misalkan menggunakan Adobe Premiere Pro ini agak nge-lag, itu bisa diturunkan ke Adobe yang 2018 atau yang di bawahnya lagi, atau bisa menggunakan yang CS6. Oke, kita buka. Nah, untuk cara downloadnya ini di website ini agak sedikit sulit ya, karena ketika kita salah klik akan terjadi yang namanya tab baru seperti ini ya. Nah, ini adalah sebuah cobaan bagi teman-teman yang belum terbiasa mendownload dari websitenya aku ya. Oke, nah seperti ini ketika saya mau ngeblok sebuah tulisan itu akan muncul tab baru. Nah, ini adalah sistem requirement atau sistem yang dibutuhkan untuk instalasi atau menjalankan Adobe Premiere Pro ini. Di sini ada dua link pilihan. Yang pertama ada yang seperti ini ya. Yang kedua ada link Google Drive. Nah, di sini juga Anda akan kebingungan kalau misalkan tidak terbiasa. Oke. Nah, seperti ini, kemudian klik lanjut link. Nah, akan muncul juga tab baru, tinggal di close aja. Nah, dan ikuti seperti tutorial yang saya bagikan ini. Oke, ditunggu. Nah, ini berhubung saya menggunakan IDM, jadi tampilan downloadnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan IDM juga tidak apa-apa, nanti download seperti biasa. Berhubung di sini saya sudah punya, jadi downloadnya tidak diteruskan. Nah, untuk instalasinya kalian bisa lihat di websitenya aku ya. Ya, ini saya buka lagi websitenya. Nah, ini bisa dilihat langkah instalasinya. Dan jangan lupa diputuskan apabila laptop kalian terkoneksi dengan internet. Dan selesai. Itu untuk proses instalasinya. Kemudian jika sudah, kita cari dan buka Adobe Premiere Pro-nya. Nah, untuk membuka Adobe Premiere Pro ini tergantung dari spesifikasi laptopnya ya. Berhubung di sini laptop saya dan masih menggunakan harddisk bukan SSD, jadi untuk membuka aplikasi ini agak cukup lama, membutuhkan waktu cukup lama. Tinggal tunggu aja dan sabar. Ditunggu sambil ngopi. Ini video ini nggak tahu dicepetin atau dipotong atau gimana. Jadi ngomong kemana-mana. Oh iya, ini tutorial ini berdasarkan permintaannya teman saya yang bernama siapa? Kalau nama panggilannya Encep, kalau nama aslinya Rajulan, tapi nggak tahu nama lengkapnya siapa. Oke, ditunggu saja. Ditunggu. Dipercepat aja ya. Kalau nggak sabar. Oke, sudah terbuka dan tampilannya seperti ini. Untuk yang baru menginstal biasanya suka ada pilihan New Sequence atau Open Project di bagian tengahnya ini.
berhubung entah kenapa ya, jadi di Premiere Pro punya saya tidak ada, jadi harus ke menu file kemudian new. Nah ini adalah tampilan new projectnya. Nah untuk name ini isikan nama project yang akan kalian buat, kemudian untuk location adalah lokasi penyimpanan project yang akan kalian buat, termasuk nanti videonya atau apapun itu yang berhubungan dengan editing video ini disimpannya di satu folder, diusahakan seperti itu ya. Nah kenapa harus di satu folder kan? Nanti jaga-jaga apabila kalian ingin mengedit di laptop lain itu semuanya tidak akan missing ya, atau terjadi error, jadi harus di satu folder kan. Nah ini adalah tampilan project kita yang pertama. Yang kedua, setelah kita membuat project, kita juga akan membuat sequence ya. Sequence itu istilahnya wadah untuk tempat video kita nanti ya. Nah ini di sini kita masuk ke file, kemudian new dan sequence. Nah untuk pilihannya disamakan aja ya seperti yang saya lakukan. Oke, nah ini adalah tampilan timelinenya seperti ini. Oke, kita masukkan video yang akan kita edit. Di sini saya sudah memiliki beberapa video ya. Ada 4 video. Kita blok semuanya, kemudian klik and drag ke Adobe Premiere Pro-nya. Pastikan di tempat ini. Oke, jika sudah, kita akan melihat dulu mana video yang akan kita masukkan terlebih dahulu. Kita lihat ya. Cara melihatnya, klik 2 kali pada video yang akan kita pilih. Nah, kemudian lihat videonya mau diambil sebelah mananya. Nah, kalau sudah itu bisa mengklik menu yang ada di itu. Gak tahu apa menu itu namanya. Kalau nggak nampil bisa digeser ke sebelah kanan ya. Itunya tuh. Itu menu untuk memotong video. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang sebelah kiri itu untuk memotong awalan video. Kemudian untuk menu yang sebelah kanan itu adalah akhiran video. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik dan tahan ke timeline. Nah, bukan itunya ya, tapi videonya yang diklik dan tahan. Nah, itunya videonya, klik tahan, drag, oke, lepaskan di timelinenya. Nah, ini kan tampilan video dan projectnya tidak sesuai karena mungkin resolusinya tidak sama. Untuk menyamakannya itu ada 2 cara. Yang pertama itu bisa di klik kanan, kemudian scale to frame size. Nah, yang seperti ini. Kemudian ada juga yang kedua itu dari menu efek control ya. Seperti ini efek control. Jangan lupa diklik videonya, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa atur di scale. Nah, untuk agar sesuai dengan projectnya, resolusinya itu di 100 scale-nya ya. Pasti langsung masuk. Oke, lanjut. Nah, sepertinya sudah sesuai dengan project kita. Kemudian kita masukkan lagi video yang kedua. Action. Neng, abah mah Nah, setuju. Ini. Kita pilih dulu mau di mana pemotongan awalnya seperti itu. Neng, abah mah setuju. Kemudian akhirnya di mana? Berhubungannya atas si Borko Kabayan. Kenapa tuh abah? Bukannya Kang Kabayan teh udah baik banget sama keluarga kita? Hari Neng, teu ningali eta si Kabayan teh tiap hari ngomong wae jeung kambing peliharaan eta. Tapi bah, Tapi cek abah Oke, deun teu. misalnya itu di sebelah sana ya. Akhirnya kita klik tools yang itu, kemudian klik video dan drag ke timeline. Neng, Nah, kita ulangi lagi langkah yang tadi untuk menyamakan abah mah setuju. resolusinya dengan project kita. Roll. Kemudian dilanjut lagi, pilih videonya, Tapi kemudian lamun potong cek abah deun teu. awalan yang akan kita masukkan, dan akhirannya kita tentukan juga, kemudian potong. Oke, sebelah sini kita potong ya. Kemudian klik and drag videonya ke timeline. Eta. tapi bah, Tapi cek abah deun teu.
Kemudian disamakan lagi resolusinya. Caranya seperti tadi. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan satu video lagi. Oke, video ini ya. Caranya sama seperti tadi. Diulangi saja. Potong awalannya, kemudian kita tentukan akhirnya. Kemudian potong lagi, klik videonya, lalu drag ke timeline. Kemudian sesuaikan lagi resolusinya. Oke, sudah ya. Oke, ini untuk menambahkan teks ya, tapi saya tidak menggunakan teks ini. Tapi kita akan menggunakan menu teks yang title yang ada di atas sana. Bukan yang itu, bukan. Ada di menu file, new. Bukan yang itu. Ke menu file. File. Itu new legacy title. Oke, ininya resolusinya disamakan dengan resolusi yang awal tadi. Kemudian klik OK. Nah, di sini saya akan contohkan kita mau membuat title si Kabayan. Oke, kita pilih menu teksnya dulu. Kemudian tuliskan teks yang kita inginkan. Oke, seperti ini ya. Oke, untuk mengubah warna atau mengubah jenis font kita blok dulu tulisannya. Oke, seperti itu ya. Di blok dulu. Kemudian ada menu legacy title profilnya. Nah, ini di color tulisannya kita akan berubah dengan hitam, dan juga fontnya kita ubah dulu ke font yang kita inginkan. Cari dulu fontnya. Oke, terus mencari kebohongan. Oke, terus udah nyarinya belum? Bukan yang itu, agak jelek. Itu benar-benar bagus. Oke, kita pindahkan ya tulisannya, sesuaikan. Di tengah jelek, di pinggir kiri bawah. Oke, good. Lalu close, maka akan muncul di sini di projectnya. Kemudian kita pindahkan. Oke, ini tampilannya sedikit kecil ya, jadi susah untuk pemotongannya. Nah, itu tinggal klik itu agar bisa memanjangkan agar leluasa untuk pemotongan klipnya. Razor tool untuk memotong, terus kemudian kalian potong di mana yang kalian inginkan, misalkan di situ ya. Untuk kemudian jika sudah terpotong itu bisa dihapus. Nah, untuk menghapusnya itu bisa menggunakan di keyboard delete, tapi klik dulu sebelum delete ya. Oke, agar agak bagus kita menggunakan bukan Bit to Black, tapi cross dissolve. Oke lah, itu bisa di pause. Mouse aku masih. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah menambahkan salah satu efek agar tidak terlihat kaku video kita. Kemudian kita perbesar lagi. Nah, efek atau transisi ini tidak hanya bisa digunakan di title, bisa juga digunakan antara video satu dengan video lainnya. Contoh ya, kita lihat aja videonya. Di sini saya akan menambahkan cross dissolve ke salah satu video, bukan salah satu, di antara videonya. Nah, jadi untuk penempatannya itu diusahakan di tengah-tengah video, bukan di sebelah video.
Nah, ini adalah contoh yang kurang tepat ya. Boleh saja tapi kurang tepat. Jadi kita simpannya di tengah-tengah agar perpindahannya halus. Neng, Nah, abah mah tuh kalian bisa juga explore beberapa transisi yang ada di Adobe Premiere Pro. Bisa juga kalian menambahkan add-on atau mendownloadnya dari internet. Oke, kalau sudah kita masukkan atau tambahkan backsound ya, kita mencari backsound yang agak Sunda-Sunda gitu ya, mungkin Kecapi Suling cocok ya. Kita buka YouTube-nya, kemudian Kecapi Suling. Oke, yang ini ya, Kecapi Suling Sunda. Oke, di sini saya akan mendownloadnya terlebih dahulu. Dengan format downloadnya itu adalah MP3. Kita bisa menggunakan YouTube MP3. Ini di videonya ke save ROM dulu ya, soalnya saya lupa. Oke, gak apa-apa, gak bakalan dipotong. Nah, kalau save ROM ini biasanya untuk video dari YouTube ya. Nah, ini formatnya sudah MP4 nih. Oke, karena yang kita butuhkan bukan videonya, melainkan hanya audionya saja, itu kita menuju website yang namanya ytmp3.cc. Nah, tinggal pastikan link YouTube yang sudah tadi kita copy, kemudian convert, lalu download. Oke. Nah, di sini tampilan downloadnya seperti ini karena saya menggunakan IDM. Dan untuk yang tidak menggunakan IDM juga tidak apa-apa. Nah, simpan di project yang tadi kita buat. Oke, ini internetnya tidak begitu cepat ya, jadi mohon bersabar saja. Videonya kemungkinan tidak akan dipotong, biar lama, biar melatih kesabaran penonton juga ya, karena orang yang sabar itu disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sabar itu pahalanya besar. Oke, ditunggu. Ditunggu. Kalau misalkan udah gak sabar banget, itu bisa teman-teman skip ya. Oke, sudah ya, sudah berhasil kita download. Kemudian kita klik and drag videonya ke Adobe Premiere Pro, kemudian paste di project, kemudian di klik and drag dan paste lagi ke timeline seperti ini. Oke, jangan lupa pastenya di bagian bawah ya. Untuk bagian bawah itu yang ada A1 A2 adalah untuk audio, dan V1 video adalah V1 V2 adalah untuk video. Oke, jangan sampai salah. Hasilnya seperti ini setelah ditambahkan audio atau background. tapi Oke, ini juga kita tambahkan transisi sebelah sini biar nggak kaku-kaku banget. Di sini juga tambahkan biar nggak kaku. Dan di akhir kita biasanya menggunakan deep to black biar ada kesan endingnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk suaranya yang kepanjangan ini kita potong dengan razor tool. Oke, kemudian sisanya kita hapus. Nah, kan ini kalau misalkan di akhirnya suaranya tiba-tiba mati kan gak enak. Nah, kita di sini akan di akhirnya dibuat semakin mengecil. Ya, klik suaranya, kemudian pergi ke efek kontrol, bypass dan levelnya kita hilangkan dulu. Ini kliknya diklik dulu, kemudian diklik lagi supaya muncul keyframe. Keyframe itu yang titik ya, yang itu tuh, yang di situ tuh, lihat aja. Nah, udah mengecil di akhirnya.
Kemudian tahap terakhir adalah mengekspor video. Oke, kita batasi dulu mana yang akan diekspor. Itu biasanya di klik kanan di sebelah atas, kemudian klik mark out. Oke, kalau sudah diklik mark out, ke menu file, kemudian import media. Oke, outputnya kita klik dan simpan outputnya di tempat yang kita inginkan. Oke, di tutorial. Oke, untuk formatnya bisa disesuaikan juga, dan di sini saya menggunakan H264. Nah, ikuti aja seperti ini, kemudian export dan tunggu. Oke, selamat menunggu. Nah, ini videonya hanya beberapa menit ya, nggak sampai 1 menit, dan efeknya juga tidak begitu banyak. Kalau misalkan videonya panjang dan efeknya banyak, itu bisa mencapai 2 jam, 3 jam, atau bahkan kalau misalkan sebuah film pendek dibuat dalam Adobe Premiere Pro itu bisa sampai 12 jam, dan laptopnya bisa panas banget. Jadi diusahakan kalau mau ngerender itu di laptop yang peruntukannya emang untuk editing video atau untuk gaming. Ya, ini sudah ya. Seperti ini. Mari kita tonton videonya. Oke, seperti ini ya videonya. Neng, abang nanti setuju lamun Neng berhubungan nyata si bapak kabayan. Apa tuh abah? Bukannya Kang Kabayan teh udah baik banget sama keluarga kita? Hari Neng, teu ningali eta si kabayan teh tiap hari ngomong wae jeung kambing peliharaan eta. Abah, Tapi cek abang teu. Oke, sekian videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon maaf, dan apabila teman-teman suka dengan video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.